Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bah, ada pertanyaan masuk, tema seputar sains. Bah, kalau di film-film kan banyak banget ya kisah tentang alien atau makhluk luar angkasa. Nah, menurut Islam itu ada nggak bah kehidupan di luar bumi? Kita diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengikuti sesuatu, tidak membicarakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu, menerima sesuatu, juga membicarakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, begitu juga Pak. Kecerdasan yang Allah berikan kepada kamu, kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau setiap orang berbicara atas dasar ilmu, insya Allah dunia ini akan apa? Akan betul-betul mengalami kedamaian dan manusia akan mengalami kemajuan dengan pesat. Tapi kebohongan, khurafat yang menyebar ini yang merusak kehidupan manusia. Yang berpengaruh terhadap sikapnya, berpengaruh terhadap tindakannya. Oleh karena itu Allah mengharamkan syirik. Karena syirik ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tapi tauhid, sebagaimana alam semesta seluruhnya menghadapkan wajahnya kepada Allah, kita diajak menyatu dengan alam semesta. Nah, kalau ada orang bertanya apakah ada kehidupan selain dari kehidupan kita manusia yang berada di bumi. Kalau kita berbicara mengenai alam raya, bumi ini merupakan sesuatu yang tidak berarti. Artinya dalam galaksi kita ini yang terdiri dari bermiliar-miliar bintang, bumi ini di tengah-tengah galaksi kita tak terlihat. Bahkan lebih halus daripada sebutir debu ya, yang berukuran 0,5 mikron. 1 mikron aja tidak terlihat oleh mata kita kan. Nah kalau 0,5 bagaimana? Jadi kalau dibandingkan dengan galaksi kita Bima Sakti, bumi ini merupakan sesuatu yang tak sama sekali dikenal dan terlihat. Apalagi dibandingkan dengan alam raya dan seluruh isinya. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin Allah menciptakan langit bumi sia-sia? Hanya untuk bermain-main. Allah mengatakan, kami tidak menciptakan langit bumi dan sia-sia. Dengan sia-sia, itulah anggapan orang-orang kafir. Seolah-olah Allah mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan bermain-main. Maka celakalah bagi orang kafir dari adab api neraka. Dan kita jangan beranggapan kitalah satu-satunya makhluk hidup yang diberikan keutamaan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja ya, di luar bumi kita terdapat kehidupan-kehidupan yang lain, cuma karakteristiknya berbeda dengan kita. Kita manusia ditempatkan di bumi dengan kondisi keadaan yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Wal arda wada'aha lil anam. Allah tempatkan bumi posisi dari matahari, kondisi juga suhunya, udaranya, ya, kemudian perbekalannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di tengah-tengah alam semesta yang luas ini, yakin Allah tidak menciptakan dengan sia-sia. Cuma Allah tidak terangkan kepada kita karena tidak berhubungan dengan tanggung jawab kita di hari kemudian nanti. Pada akhir surah At-Talaq Allah berfirman, Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan 7 langit. Begitu pula bumi juga serupa, Allah ciptakan juga 7 apa? 7 bumi. Kata 7 ini menjelaskan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Nah kita nggak tahu
di luar kehidupan kita ini, bagaimana karakteristik dari kehidupan yang lain, ini semua merupakan rahasia Allah. Apa yang di bumi saja masih banyak yang bersifat misterius bagi kita. Di kedalaman lautan kita, di kedalaman bumi kita. Begitu pula mengenai diri manusia pun banyak yang masih misterius bagi manusia. Nah, kalau manusia katakan wawasannya diperluas dan dibuka, yakin semua itu tak akan berguna bagi mereka. Tapi dengan pengetahuan manusia hari demi hari, banyak hal-hal yang dulu tidak diketahui, sekarang terkuak bagi manusia. Oleh karena itu lihat, pada saat teleskop Hubble ditempatkan di ruang angkasa, itu terjadi terobosan yang luar biasa. Bahkan mereka menemukan alam semesta ini yang terus berkembang, itu melalui teleskop Hubble. Sekarang ternyata manusia menempatkan teleskop lebih jauh lagi. Jaraknya tidak kurang dari 1,5 juta kilometer. Yang bernama James Webb. Yang dulu tidak terjangkau oleh Hubble, sekarang terbuka dan terkuak. Dan Allah berjanji akan menyingkap rahasia dari ayat-ayat Allah yang terdapat di langit hingga jelas bagi mereka kebenaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertunjukkan bagi mereka ayat-ayat kebesaran kami apa? Di cakrawala maupun dalam diri mereka. Hingga jelas bagi mereka dialah Allah satu-satunya kebenaran yang sejati. Karena semua membuktikan dialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita memastikan kehidupan jenis apa, bagaimana, di mana, kita tidak memiliki ilmunya saat ini. Bisa saja satu hari nanti Allah singkap. Tapi yang jelas kita yakin Allah tidak menciptakan langit, bumi dan dengan sia-sia. Jadi sebelum kita mengetahui, lebih baik kita berdiam dalam hal ini. Daripada kita mengatakan ada piring terbang, lion dan lain sebagainya. Ini semua sebetulnya masih bersifat khayalan saat ini sebagian besarnya. Seperti zaman dulu ada film Flash Gordon. Sekarang juga belakang Star Trek kan. Ada kemungkinan manusia mampu melakukan teleportasi tanpa sama sekali menghancurkan tubuhnya, berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Itu mungkin saja. Itu merupakan hal-hal yang bersifat oleh karena itu kebenaran dibagi tiga. Ada hakikat yang wajib, itu Allah. Tanpa ada Allah, alam semesta ini semua hancur. Ada hakikat yang mustahil. Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa? Memiliki anak, beristri, atau adanya sekutu bagi Allah. Niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Yang ketiga, hakikat yang bersifat mungkin. Bisa ada, bisa nggak ada. Faham nggak? Artinya hal-hal yang bisa terjadi tidak bertentangan dengan akal. Nah, kita sekarang berhadapan dengan hakikat-hakikat yang mungkin saja terjadi di masa akan datang. Seperti orang dulu berpikir bisa terbang di udara. Berangkat dari Jakarta menuju Saudi Arabia dulu berbulan-bulan. Sekarang cuma 9 jam sampai ke Saudi Arabia. Ke Bandung membutuhkan waktu beberapa jam, sekarang cuma berapa? Setengah jam sampai ke Bandung. Betul nggak? Bahkan diperkirakan sampai ke Surabaya menggunakan wash, hanya memakan waktu 3 jam. Jadi kita tidak sama sekali menutup kemungkinan perkembangan ilmu pengetahuan dapat menguak ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang kita bisa berdialog langsung bersama orang yang terdapat di Amerika. Padahal ada jarak waktu, ruang. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Jadi kita nggak menolak ilmu pengetahuan, tapi kita membatasi diri kita berbicara dalam urusan yang kita tahu bukan berkhayal, berimajinasi, tanpa dasar kebenaran. Wallahu a'lam. Sama-sama. Ya, apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini nggak semuanya kita bisa ungkap, kadang-kadang terdapat isyarat-isyarat seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi pun seperti itu. Ini kenyataannya seperti apa? Biasanya itu makin lama dengan kemajuan zaman makin terungkap.
Ya. Tapi terkadang ya hal ini pun sudah Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya tentang black hole itu. Ada isyarat di dalam Al-Quran. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan al-jawaril kunnas, ya. Bagaimana dengan sesuatu yang bergerak dengan cepat dan menyapu atau segala sesuatu yang di sekitarnya itu dulu difahami secara bahasa begitu aja, tapi maksudnya apa belum tahu. Nah ini mungkin berkaitan dengan black hole itu dari sifat-sifat dan ciri-cirinya, yaitu fala uqsim bil khunnasil jawaril kunnas, ya. Maka aku akan bersumpah dengan sesuatu yang ya, terkadang terlihat, terkadang tidak gitu. Kemudian bergerak dengan cepat dan juga menghisap segala sesuatu yang dekatnya. Itu mirip dengan black hole. Dan seperti isyarat-isyarat tadi, ya, bagaimana kita bisa sekarang ini berdialog dari jarak jauh seperti itu kan. Di Al-Quran kan Allah ceritakan, gambarkan bagaimana ahlun nar dan ahlul jannah berdialog. Ya. Padahal kan diriwayatkan dalam hadis kalau neraka itu saking panasnya 70 tahun pun berasa panasnya. Tapi kok bisa berdialog? Oh, ternyata dari jarak jauh, walaupun jauh, bisa berdialog seperti kita berdialog pakai Zoom sekarang, seperti kan dari jarak jauh. Begitu juga tentang bagaimana bagaimana tentang dipindahkannya singgasana Lautu Bargis kan, itu Allah nyatakan, sebutkan, ceritakan seperti itu, dipindahkan oleh orang yang memiliki teleportasi seperti tadi. Ya, kemungkinan ini apa yang Allah isyaratkan ini akan terjadi seperti itu, tapi ini akan terungkap terus dengan kemajuan zaman seperti itu. Kalau mengenai makhluk alien, wallah alam, tapi mungkin juga ya itu tergambar dari bagaimana waktu zaman Nabi Sulaiman, jin kan nggak terlihat, tapi ada jin yang bisa terlihat, ya, karena dia punya taraf ilmunya yang sudah tinggi, ikut musyawarah dengan Nabi Sulaiman dan dijadikan staf gitu istilahnya. Artinya orang yang dari pengikutnya, ya kan semuanya rakyatnya. Nabi Sulaiman kan dari bangsa manusia dan juga dari bangsa jin. Jin-jin yang nakal itu disuruh kerja, bikin patung, bikin wali, bikin apa semuanya. Itu adalah di bawah kendali Nabi Allah Sulaiman, karena Nabi Sulaiman meminta bihabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang enggak akan kamu berikan kepada seorang pun setelahku. Ya kan berbeda dengan itu. Nah, ini isyarat-isyarat seperti itu mungkin saja seperti itu. Mungkin makhluk misalnya yang enggak terlihat, mungkin itu adalah makhluk jin yang memiliki kecerdasan sehingga bisa dia menampakkan diri, ya seperti itu. Wallahu alam. Itu kalau kita lihat dalam surat Al-Kahfi ada yang bilang bahwa Ya'juj Ma'juj itu keluar dari penjuru dunia. Nah, apa mungkin penjuru dunia itu luar angkasa? Min kulli hadabi yansilun. Bukan di Al-Kahfi, tapi apa? Di Al-Kahfi apa yang di surat Al-Anbiya itu. Al-Anbiya. Ya. Kalau di surat Al-Kahfi itu ceritakan mereka justru di penjara. Bagaimana Dzulqarnain, ya. Dan dikenal dengan nama Cyrus, ya, pendiri Imperium Persia yang beriman, itu menyebutkan bahwa Dzulqarnain pertama mengarah menuju ke barat, tempat yang paling barat, sebagaimana yang diceritakan Al-Quran. Setelah itu menuju ke timur, hingga menjumpai orang-orang yang tidak berpakaian, hingga terkena langsung oleh sinar matahari. Bahkan salah satu penulis sejarah terkemuka bersama Al-Ghimari dalam tulisannya mengatakan mereka bahkan sampai ke wilayah Halmahera, wilayah Irian. Dikenal apa? Tidak berpakaian kan? Di mana mereka langsung berhadapan dengan sinar matahari. Ini semua merupakan dugaan-dugaan yang sifatnya tidak pasti.
Tapi setelah itu kemana perginya? Apakah utara? Apakah ke selatan? Allah tidak sebutkan. Yang penting dia tiba di satu daerah di mana menjumpai satu kaum yang kebanyakan mereka tidak memahami pembicaraan yang disampaikan oleh Dzulqarnain. Mereka menggunakan bahasa isyarat ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini menimbulkan kerusakan. Bisakah Anda membangun sebuah dam yang memisahkan antara kami dengan mereka? Dzulqarnain mengatakan, apa yang Allah ajarkan pada aku, yang Allah berikan kepadaku dari pengetahuan dan wewenang lebih baik. Bukan hanya dam yang aku akan bangun, tapi aku akan membangun radman menutup. Menutup apa? Celah tersebut. Mereka bukan hanya tidak mampu untuk melompatinya, bahkan tidak mampu untuk membolongi. Dengan teknologi yang Allah ajarkan kepada siapa? Dzulqarnain. Karena ar-radmu sama asad itu beda. Kalau asad masih kelihatan. Seperti bendungan, dia hanya sifatnya menahan kan? Tapi kalau ar-radmu itu menutup. Qala ma makkanni rabbi fihi khair. Itulah. Sebelumnya kan suka apa? Ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radman. Mereka minta sad, tapi Dzulqarnain tawarkan untuk membangun radma yang menutup celah tersebut. Allah kenapa tidak menyebutkan ke utara atau ke selatan? Manusia ini punya rasa ingin tahu luar biasa kuatnya. Kalau Allah sebutkan tunjuk arah Dzulqarnain, ya, berangkat setelah itu berjumpa dengan kaum yang berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, pasti mereka akan mencari. Iya, bisa dibongkar. Mereka bisa saja membongkar dan mendatangkan apa? Bencana bagi mereka. Betul tidak? Karena rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Karena wa habbu syai'in ilal insani ma muni'a. Nabi Adam diberikan kenikmatan surga yang bermacam-macam, tapi penasaran dengan satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti emang Allah sengaja ya nggak ngasihnya spesifik karena tahu karakter manusia itu. Iya. Tapi tidak berbicara mengenai ruang angkasa. Nah, kalau kita bicara mengenai ruang angkasa, sebelum manusia menuju ruang angkasa, jin telah melakukan. Iya. Dan mereka bukan hanya sekedar ya di bawah naungan atmosfer, mereka keluar dari atmosfer. La yasammauna ilal mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib. Sebutkan sini sebelumnya, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasammauna ilal mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib. Sama dunia ini langit yang terdekat dengan kita. Dengan bintang-bintang yang terdekat ini sama dunia. Dan langit jauh lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Jadi bintang-bintang yang kita saksikan itu berada pada as-sama dunia, langit yang terdekat dengan kita. Nah, jin yang menerobos atmosfer menuju ruang angkasa, mereka tadinya memiliki tempat-tempat untuk menguping pembicaraan malaikat. Begitu Nabi diutus, Quran diturunkan, disampaikan oleh para malaikat, setiap jin yang menguping langsung diserang oleh meteor untuk menjaga betul-betul kesucian Al-Quran. Dan bagaimana mungkin orang mengatakan bahwa Al-Quran setelah wafat Nabi berceceran? Kan aneh luar biasa. Iya. Di Lauh Mahfud dijaga. Kemudian diturunkannya juga dijaga. Nabi juga dikawal. Lalu setelah Nabi meninggal dunia, masa Al-Quran dibiarkan dalam keadaan tidak terjaga? Ini merupakan hal yang mustahil. Tadi bicara mengenai black hole. Subhanallah, para peneliti non-muslim ketika membaca ayat ini, mereka terkejut luar biasa. Dulu mereka mengartikan Al-Jawari Al-Kunnas itu ya, yang terbit dan tenggelam. Tapi ternyata para peneliti ketika membacakan ayat ini, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Aku benar-benar bersumpah dengan al-khunnas, bintang-bintang yang tersembunyi. Bintang-bintang yang al-jawari yang berjalan dengan cepat yang luar biasa. Hingga bisa apa? Mengejar bintang-bintang yang mati ya. Al-Kunnas yang menyapu dan menelan. Yang menyapu dan menelan. Penafsiran ayat ini ya, berkembang sesuai dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan yang dulu tidak sama sekali jelas, sekarang telah dijelaskan. Jadi Al-Quran yufassiruhu zaman. Waktu bakal menerangkan apa yang dulu tidak kita jelas sama sekali. Banyak contohnya.
Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang kafir tidak melihat dulu langit dan bumi merupakan satu kesatuan, kemudian kami pecah. Lahirlah galaksi-galaksi, tata surya semua tadinya merupakan satu kesatuan. Dulu orang tidak memahami hal ini, tapi ternyata yang menemukan pertama kali orang kafir. Orang kan? Kafir. Lahirlah teori Big Bang. Cuma kalau Big Bang menunjukkan ledakan. Tapi kalau Allah mengatakan kami pecah dengan aturan dan ukuran. Faham nggak? Lebih indah lagi ungkapan Al-Quran. Ini sebagaimana yang Allah isyaratkan orang kafir yang menemukan jauh-jauh hari Quran sudah disebutkan. Mungkin dia dapat sumbernya dari Al-Quran juga kali, Bah ya? Bisa jadi. Karena sebetulnya kan kitab Al-Quran merupakan kelanjutan dari kitab sebelumnya. Banyak orang kafir yang tidak mau masuk Islam tapi yakin terhadap Al-Quran. Yakin? Dengan Al-Quran. Ya. Juga gambaran bahwa orang semakin terbang di udara semakin kurang oksigen. Quran sebutkan. Ka'annama yas'adu fis sama orang-orang kafir dari sempit dada mereka seperti orang yang naik ke langit. Semakin naik apa? Semakin berkurang oksigen. Oksigennya. Nah, berkaitan selama ini kan emang agama kan dianggap bertentangan dengan dengan sains karena penjelasan bagaimana penciptaan itu kan kadang-kadang tidak sejalan dengan teori Big Bang dengan black holes dan lain-lain. Berarti di Quran konteksnya kayak bagaimana Quran atau Islam memandang kayak hubungan Quran dan sains. Dengan kayak kan berarti black hole disebutkan kurang lebih misalnya mirip dan juga kayak aku baru dengar juga misalnya bagaimana black hole juga ternyata disebutkan juga yang dalam Al-Quran. Ayat 15 surat At-Takwir. Dan subhanallah yang menafsirkan ayat ini pertama-tama non-Muslim. Iya. Jadi dia yang mengambil kesimpulan bahwa yang dijelaskan itu bukan sesederhana yang dipahami orang Arab pada saat itu berarti ya. Seperti Al-Alaq. Sama juga. Al-Alaq artinya apa? Al-Alaq dulu diartikan kan segumpal darah gitu. Padahal kan kenyataannya nggak seperti itu gitu kan. Ya artinya kita nggak bukan juga menyalahkan mereka mau nafsiran seperti itu. Karena kan dulu artinya ya. Al-Quran ini orang dulu menafsirkannya sesuai dengan pemikiran mereka. Nah ketika makin kesini sebenarnya rahasia yang sebenarnya itu akan terungkap terus. Akan jelas terus makin kesini dengan ilmu pengetahuan makin jelas. Ternyata alaq itu ada sesuatu yang menempel. Melekat, ya. Yang melekat. Iya kayak sebagaimana juga itu masa perkembangan kayak planet-planet kan masa Ibnu Sina juga kan mendasarkan pemahaman dia kan masa masih dulu 10 atau berapa gitu kan sekarang semakin kesini kan emang ya pada saat bukan beliau saat tapi emang keterbatasan pengetahuan perkembangan pada saat itu juga membatasi pemahaman juga terhadap Quran juga mungkin kali begitu kayak. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa planet yang mereka anggap ada ternyata bukan planet. Jadi jumlah planet ya, ternyata apa? Berkurang. Mereka kan menemukan lagi planet baru katanya. Itu karena kelemahan keterbatasan pengetahuan manusia. Ya, jadi seperti itulah apa. Jadi Al-Quran itu akan terus ditafsirkan oleh kemajuan zaman ini seperti itu. Ya, ini Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran yufassiruhu zaman seperti itu. Dan Rasulullah juga dalam Hajjatul Wada ketika berpesan agar supaya kita menyampaikan ayat Quran kepada orang lain. Balighu waktu itu sahabat dulu diperintahkan yang hadir di Hajjatul Wada. Balighu anni walau ayah. Rubba muballighin au amin sami kata Nabi. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Barangkali saja nanti orang yang disampaikan itu, arti bukan yang dengar langsung, orang yang disampaikan bisa lebih paham dari yang dengar. Ya arti generasi berikutnya bisa lebih paham tentang maksud dari Al-Quran daripada yang dengar langsung. Kalau yang dengar langsung kan dulu seperti sesuatu yang di dalam rahim kan mereka ya terbatas pemahamannya sesuai dengan segi bahasa. Justru yang sekarang justru yang lucu, yang ironi justru kayak orang-orang ustadz bahkan saya dulu pernah juga di guru Ali lah pernah. Jadi katanya kalau misalnya kita nggak bisa menggunakan di kampus nggak bisa menggunakan Quran untuk berhadapan dengan orang-orang kafir karena Quran itu tidak mengimani. Padahal kan bukankah dulu Nabi ketika berhadapan sama orang-orang kafir menggunakan Quran gitu. Kalau sekarang justru dilarang katanya nggak bisa soalnya kata mereka tidak meyakini. Terus maksudnya gimana kalau Nabi dulu Nabi menggunakan Quran itu? Jadi kalau seandainya orang
membawakan ayat-ayat Quran justru menguak bukti-bukti sains yang ditemukan saat ini menunjukkan bukti kebenaran Quran kan? Seperti mengenai tahap perkembangan janin dalam kandungannya. Sebelum adanya peralatan yang mampu untuk menyingkap kondisi janin dalam kandungan ibunya, Quran sudah menyampaikan hal ini. Dari mana Rasulullah dapatkan? Seorang yang hidup di tengah masyarakat jahiliyah, kalau bukan dari wahyu, dari mana sumbernya? Oleh karena itu perhatikan coba dalam suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman ini yang langsung mengajarkan Quran. Khalaqal insan. Dia juga yang menciptakan manusia. Allamahul bayan. Allah juga yang mengajarkan dia kecerdasan hingga dia berkembang. Mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, menguraikannya, membukukannya, kemudian mentransfernya kepada generasi yang akan datang. Jadi ketiga hal ini semua berasal dari Allah. Mungkin nggak ada dikotomi antara Quran, manusia, dan ilmu pengetahuan? Mungkin nggak? Mungkin. Lalu Allah mengatakan apa? Sebagai bukti kebenaran Allah, wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari bulan beredar dengan hitungan dan ukuran. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dari mulai bintang hingga pohon-pohon di bumi tunduk sujud kepada Allah. Menggambarkan bagaimana alam ini tercipta dengan betul-betul ukuran yang sempurna. Lahirnya ilmu fisika, kimia, biologi, geologi dari mana? Dari penelitian manusia tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum-hukum ini bukan ada lahir dari kekosongan. Hukum ini lahir dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk kita renungkan. Tapi orang Islamnya malas, orang Islamnya terjerumus dalam khurafat, orang kafirnya meresapi dan merenungkan ayat-ayat Allah. Akhirnya mereka menemukan kebenaran, cuma sayangnya terpisah dari Allah. Orang Islamnya terhubung dengan Allah, tapi sayangnya terpisah dari ilmu pengetahuan. Akhirnya muncul anggapan ada dikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan. Padahal agama mengajak kita menjadi cerdas, tidak ikut-ikutan, bekerja dengan dasar ilmu, mengajak kita untuk bertafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Tapi orang Islam tidak mau bertafakur. Dan ayat-ayat tentang alam semesta ini lebih banyak dari ayat-ayat yang hukum. Iya. 1000-an lebih ayat. Mungkin yang membuat orang-orang ateis beranggapan adanya dikotomi itu karena kan sebagian juga di Islam sendiri kan beranggapan kayak jangankan alam semesta, buminya aja dibilang kayak piring kan. Kayak apa namanya, ada cekoknya, jadi bukan datar gitu, tapi ada cekoknya yang membuat mencegah supaya laut tuh nggak tumpah gitu. Jadi pemahaman itu kan masih ada dan masih digaungkan juga. Dan lucunya di Amerika pun orang-orang yang memahami bahwa apa namanya flat earth teori itu banyak gitu, dan juga nggak cuma orang-orang yang mungkin nggak berpendidikan, orang-orang yang mungkin yang punya kemauan, yang punya yang saya bilang cerdas, yang kaya itu meyakini itu, bahkan sampai berusaha membuat eksperimen untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Bahkan yang lucunya mereka membuktikan sebaliknya gitu, mereka membuktikan bahwa bumi itu nggak datar. Kayak dibilang kayak piring yang ada, so biar apa, kayak kuah kali ya dianggap itu. Jangan jauh-jauh. Ini sebetulnya bukan merupakan satu hal yang baru. Berkaitan bumi datar itu dari mulai zaman siapa? Zaman Socrates, abad ke-6 sebelum Masehi, sudah bicara masalah ini. Tapi setelah itu Plato datang, kemudian murid Plato siapa? Aristoteles berbicara mengenai bumi yang bulat ini. Adapun teori bumi bulat ya semenjak lampau sudah ditinggalkan, tapi sekarang muncul kembali teori ini apa? Apalagi di tengah-tengah orang Islam yang lugu, orang-orang Islam yang tidak memiliki pengetahuan dalam bidang sains, hanya membaca nas tapi secara sepotong-sepotong. Yeah. Ketika dia membaca satu ayat yang menggambarkan bagaimana Allah bentangkan bumi, tapi mereka tidak membaca ayat-ayat yang lain. Yeah. Coba kalau kita baca firman Allah, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini ayat jelas sekali yang menerangkan kepada kita apa? Bahwa malam itu dan siang melingkari sesuatu yang bulat. Karena kata kawwara yukawwir diambil dari kata kura yang arti bola. Kawwaral imamah melingkari apa? Kepala dengan apa? Dengan sorban. Begini kan? Dan subhanallah gambarnya mirip dengan apa? Dengan gerakan semu matahari yang mengitari bumi.
Yang berputar sebetulnya kan bumi pada sumbunya. Tapi nampaknya seolah kayak matahari yang berputar. Nama gerakan semua matahari. Ini sama dengan keadaan orang yang melingkarkan sorban di sekeliling kepalanya. Ini garis ekuator kan, kalau kita lihat kan. Nah begitu juga kondisi yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Bahwa bumi walaupun bulat, tapi Allah bentangkan bagi kita. Di mana kita bisa apa? Bisa berada di tempat-tempat yang datar, bercocok tanam, bertani. Ini karena diameternya begitu luas, kita tidak merasakan sama sekali. Sebagai contoh jangan jauh-jauh. Kalau kita menuju ke puncak, kemudian kita secara apa? Secara bertahap waktu berjalan ke puncak itu, tiap 500 meter naik katakan 10 cm. 500 meter 21 cm. Tiap 500 meter naik lagi 10 cm. Sampai ke atas berasa enggak? Berasa enggak? Tapi kalau kita mendaki begini kan terasa seolah-olah apa? Curam. Tapi kalau kita mengambil jalan menuju ke puncak, secara bertahap naiknya 10 cm, 10 cm setiap berapa ratus meter, kita naik ke atas gak berasa sama sekali. Nah bumi ini yang bulat, tidak terasa bulat bagi kita karena diameternya luas. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menciptakan bumi sedemikian betul-betul amat menakjubkan hingga manusia dapat berdiam di atasnya dengan damai dan tenang. Padahal bumi kita ini berputar pada sumbunya dengan kecepatan tinggi. Kemudian mengitari matahari juga dengan kecepatan yang amat dahsyat. Matahari bersama planet juga mengitari pusat galaksinya. Ternyata galaksi kita juga bukan berdiam. Bersama seluruh gugusan bintangnya, ya, mereka juga apa? Berputar. Semuanya bergerak. Nah kalau seandainya bumi ini bukan bulat tapi datar, tidak mungkin sama sekali apa? Terjadi kita mampu bertahan. Nggak mungkin kita mampu bertahan sama sekali. Kemudian kalau seandainya bumi itu datar, pada saat matahari terbit seharusnya apa? Menerangi semua permukaannya. Betul nggak? Menerangi semua permukaannya. Tapi secara bertahap, contoh jangan jauh-jauh. Orang bodoh saja. Kalau sekarang orang telepon ke Amerika, jam berapa kamu di Amerika sekarang? Perbedaan waktu 12 jam. Betul nggak? Kalau kita subuh sekarang di Indonesia, malam, jam 12 malam. 12 malam. Kita sekarang jam 12 malam waktu Indonesia, 12 siang waktu Indonesia, 12 malam waktu Indonesia. Telepon coba. Kalau memang bumi datar, begitu matahari bersinar, pada waktu yang sama permukaan bumi semuanya apa? Siang. Siang. Kalau kita subuh di sini, Saudi Arabia masih gelap, tengah malam. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, konspirasi ini bukan baru. Dan yang meyakini ini sebetulnya kebanyakannya tadinya orang di luar Islam. Justru terjadi perubahan. Hingga lahirnya Galileo yang hampir dihukum mati atau dihukum mati. Kopernikus, karena apa? Dihukum mati. Dihukum mati karena apa? Karena meyakini bumi itu bulat. Dan bumi itu bukan sentral. Yang menjadi sentral adalah matahari. Jadi bukan kita. Justru ulama-ulama Islam jauh-jauh hari membawa terobosan. Dengan ayat-ayat Quran yang mereka tafsirkan saling berkaitan satu dengan lainnya. Mereka menemukan fakta bahkan sebelum ilmu pengetahuan menemukan. Cuma sayangnya orang Islam ini kurang membaca, kurang mengkaji. Bukan Quran yang tidak jelas. Orang Islam yang terjerumus dalam khurafat. Ya. Dan ini juga apa? Karena tadi Al-Quran dia mengambil potongan-potongan ayat Quran seperti wal arda madadnaha wal qayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Ini diambil bumi sepotong. Ini bumi kata dibentang. Iya dibentangkan untuk kalau orang berbicara dengan orang di masa Nabi dulu, ngelihat bumi kan rata seperti itu. Ya, Allah masa bilang Allah bumi kami bulatkan gitu. Mungkin kayak ini kayak apa, kayak semut kan kalau ditaruh di telapak tangan kita pasti kan dia berasanya ini kan datar. Mana bisa dia kan karena begitu kecilnya dia dibandingkan tangan kita, dia tidak akan melihat ini sebagai sebuah tangan kan, orang kecil secuil gitu kan. Mungkin juga dibentangkan tadi gambaran kayak manusia kan relatif buat manusia itu terbentang. Iya. Karena kita lihat kan datar, padahal kan ketika kayak lautnya kan makin lama kan kalau kapal kelihatannya kan ngilang. Kalau datang dia atasnya dulu kelihatan. Itu membuktikan kelengkungan bumi ini dan bulatnya bumi. Dan ini Allah kenapa nggak tegas-tegas langsung, tapi dalam isyarat-isyarat dan berbagai ayat. Kalau Allah bilang langsung seperti itu, bumi bulat. Lalu kafir. Kafir, dia bilang
Nabi ini orang gila, masa gitu bulat. Disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Nanti makin kesini orang bisa makin menyingkap isyarat-isyarat yang Allah berikan, seperti bagaimana dijadikan gunung-gunung itu sebagai pasak supaya agar supaya tidak goncang. Kok bisa begitu maksudnya? Dia sebagai pasak, ternyata karena bumi ini bergerak, berputar, dan permukaan bumi nggak rata, nggak seperti bola kan, ada lembah, ada lautan seperti itu. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak supaya stabil. Pada saat berputar. Seperti saat berputar, seperti ban. Ban kan kalau nggak balance tuh kan beratnya, kan mesti pakai timah tuh kan. Di daerah-daerah tertentu yang beratnya kurang itu ditambahin timah supaya nanti ketika berputar dibalance kayak gitu. Ketika berputar kita enak jalannya. Itu juga perputaran bumi itu kan kencang, berputar 1.750 km per jam. Itu kan kencang, tapi kita nggak berasa karena besarnya bumi ini. Kalau misalnya nggak seimbang, kita nggak bisa duduk. Oh iya, nggak bisa, goncang terus gitu. Inilah bagaimana gerakan yang cepat seperti itu, tapi kita nggak berasa. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita masih pakai surat kendaraan, udah bagus, tapi masih berasa. Tapi Allah ciptaan begitu sempurna. Kalau dilihat kemudian wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marsa. Kamu lihat gunung-gunung itu berdiam. Padahal dia bergerak, bagaikan gerakan awan. Artinya apa? Menggambarkan apa? Buminya bergerak. Karena gunung kan ada di bumi. Itu secara kalau dulu kan orang pahaminya ya secara maknanya aja gitu. Tapi hakikatnya seperti apa ini maksudnya? Ini menunjukkan bagaimana bumi itu bergerak. Mungkin bisa juga dibilang kalau yang membuat kadang-kadang Qur'annya mungkin penjelasannya secara general, tapi yang membuat kayak pemahamannya jadi jauh itu kan seringkali kan memang riwayat-riwayat. Jadi riwayat. Nah, itu riwayat yang susupan Israel. Bikin akhirnya bingung orang. Kalau Allah bilang dalam Al-Quran, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ini sepintas membingungkan, padahal sebetulnya enggak. Kalau dia datar, ada tempat terbit, ada terbenam. Tapi karena dia bulat, dia menjadi tempat terbit juga, menjadi tempat terbenamnya matahari juga. Jadi pada waktu yang sama, matahari terbit, kemudian terbenam di situ juga kan? Jadi relatif, bagaimana kita yang melihatnya gitu. Tapi kalau datar udah satu. Di sini terbit, di sini terbenam udah satu. Tapi yang masyriqah ini karena bulat, bagaimana kita melihatnya di sini ya? Di sini ada masyriq, ada maghrib. Di sini, di sebelah sini ada masyriq. Yang repotnya, ketika kita baca riwayat, waktu katanya Nabi ditanya, kemana perginya matahari saat matahari terbenam? Iya. Lalu Nabi mengatakan katanya, pada saat dia terbenam, dia sujud di hadapan Arasy, kemudian setelah itu baru kembali lagi. Ini hadis berbahaya sekali. Ini hadis amat berbahaya sekali. Kita kan tahu bahwa di bumi ini, ya, kalau terbenam matahari di tempat kita, di tempat lain nggak terbenam. Betul nggak? Begitu juga mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, pada sepertiga malam. Begitu datang pagi, maka Allah naik kembali ke arasnya. Nah sekarang bumi, kalau kita terbenam matahari, tempat lain, memang di Mekah aja. Kan ini matahari terbit berputar kan, yang berputar buminya. Jadi kalau sekarang kita Indonesia terbenam matahari, di tempat yang lebih barat belum terbenam. Matahari malah mulai muncul. Betul nggak? Iya. Jadi kapan Allah akan naik ke arasy kalau seluruh wilayah bumi ini apa? Dalam keadaan terang. Ini hadis-hadis seperti ini bersumber dari Israiliyah. Dan ini mendiskreditkan Islam. Jadi kalau ternyata kok kenyataan nggak seperti itu, berarti yang bohong adalah nabinya kan? Kan bahaya sekali. Islam bohong. Yakin Israiliyah. Padahal Allah yang wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta adaka urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Ini jelas kenapa bukan ayat ini yang jadi rujukan, kenapa riwayat? Waktu terbenam matahari, matahari sujud di hadapan arasy, kemudian dia kembali lagi. Jadi kesannya bumi datar kan?
Ini semua kebohongan yang harus dibersihkan dari apa? Literatur atau literasi agama kita. Harus kembali kepada Al-Quran. Adapun riwayat yang tidak sesuai dengan Quran wajib untuk kita buang. Ketika meriwayatkan hadis tadi, innallaha yanzilu ila sama'id dunia. Sebetulnya Imam Ali Ridha mengatakan yang turun malaikat mengumumkan pengumuman dari Allah. Apakah ada orang yang mau bertobat, ya, yang memohon. Jadi malaikat turun menyampaikan kabar gembira pada sepertiga malam terakhir. Bukan Allah yang turun. Nah, karena ada hadis-hadis seperti ini, kaum salafi, mereka memaksakan mengatakan bahwa itu datar. Karena Allah di atas menurut mereka. Allah di atas. Jadi kalau seandainya bumi ini bulat kan beresiko buat mereka. Mereka bingung. Jadi mereka menggambarkan Allah sama dengan jasad yang mendiami tempat dan ruang. Mereka tidak paham bahasa yang digunakan Allah itu bahasa manusia yang dipinjam oleh Allah untuk menggambarkan kekuasaannya, kebesarannya meliputi segala sesuatu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Bukan berarti Allah duduk di atas kursi, apalagi seperti riwayat mereka, kursi tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maksudnya kursinya meliputi langit dan bumi, kekuasaannya tidak ada satupun wilayah yang lepas daripada jangkauan kekuasaan Allah. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ini perumpamaan yang membantu kita untuk memahami dengan mudah, apalagi bangsa Arab pada saat itu, sebagaimana kita tahu kan bukan bangsa yang berpengetahuan. Jadi Allah gambarkan bagaimana dia memerintah dari aras kebesaran keagungannya, artinya tidak meninggalkan manusia. Karena Aristoteles mengatakan apa? Allah ciptakan bumi, ciptakan manusia, setelah itu Allah tinggal, kau tidak butuh kepada mereka. Kalau ayatnya tidak. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah turun tangan mengabulkan doa hambanya, menolong mereka, membantu mereka. Ini keindahan Al-Quran yang luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan malah menguak rahasia Al-Quran yang tersembunyi. Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang bertentangan dengan fakta ilmu pengetahuan. Jadi yang bertentangan dengan fakta ilmu pengetahuan, ya, yang betul-betul bersifat empiris terbukti, itu yakin pemahaman tersebut salah. Oleh karena itu untuk meriwayatkan hadis, menentukan hadis tersebut salah atau benar diantaranya apabila terbukti satu riwayat bertentangan dengan aksiomatis akal, terbukti bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah, maka hadis tersebut merupakan hadis yang diragukan. Dan gak ada yang menghormati akal, mengajak kita menghormati akal seperti Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Betul enggak? Insyaallah kita lanjutkan kembali esok hari. Insyaallah berbicara mengenai apa yang tadi Ali sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, jazakumullah khair Baba Ustaz Hamzah atas penjelasannya, semoga bermanfaat dan menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Fakir beserta seluruh yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين